Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan di dalam nama Yesus Kristus yang kasih, rahmat dan anugerahnya tak berkesudahan bagi umatnya. Saudara-saudariku yang kasih Tuhan, pagi hari ini, hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022 ini juga merupakan anugerah dan rahmat Tuhan bagi kita yang memberikan kesempatan bagi kita untuk senantiasa belajar firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa orang yang bersandar kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan, dan orang yang percaya kepada Yesus, mereka tidak pernah dipermalukan. Itulah sebabnya ibu, bapak, saudara-saudariku, pada kesempatan hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, dan secara khusus saya akan membawa bapak ibu mempelajari, merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 132 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Di dalam pasal ini Bapak Ibu kasih Tuhan, khususnya ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, disampaikan ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah, yaitu ayat pertama dan ayat kedua, tentang doa yang disampaikan, dipanjatkan kepada Tuhan untuk keluarga Daud. Dikatakan dalam ayat pertama, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Artinya ada seseorang atau sekelompok orang yang berkata kepada Tuhan, ingatlah ya Tuhan kepada Daud. Kalau ini adalah merupakan nyanyian ziarah dari Daud, berarti dia meminta kepada kepada Tuhan untuk senantiasa diingat oleh Tuhan. Tapi kalau ini adalah doa ziarah dari seseorang, berarti dia sedang berdoa dengan nyanyian ziarahnya kepada Tuhan untuk Tuhan mengingat keluarga Daud. Yang kedua, berdasarkan ayat ketiga dan ayat keempat, dituliskan di sana tentang nasar dari Daud. Apa yang didasarkan oleh Daud, yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat pertama dan kedua, yang meminta supaya Tuhan mengingatnya, yaitu nasar yang disampaikan oleh Daud dengan sangat-sangat serius. Apakah nasarnya? Dikatakan, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Daud sedang menunjukkan keseriusannya, sedang melakukan kesungguhan hatinya untuk tidak tidur dengan tenang. Bapak Ibu, kita tahu bahwa manusia membutuhkan waktu istirahat paling tidak 7 jam satu hari. Nah, dikatakan dalam ayat ini, Daud sengaja untuk tidak masuk ke dalam rumah kediamannya, tidak berbaring di ranjang petidurannya, tidak akan membiarkan matanya tertidur dan kelopak matanya terlelap. Dan itu dibuat keputusan yang sangat serius. Dan pertanyaan berikutnya dan jelaskan dalam ayat ini, kenapa Daud melakukan itu? Ayat kelima dikatakan, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat. Artinya poin yang ketiga yang bisa kita lihat di sini, alasan dari Daud, alasan dari nasar Daud adalah, atau bagian dari nasar Daud tersebut dilakukan oleh Daud adalah karena dia ingin melihat, mendirikan tempat untuk Tuhan, tempat kediaman bagi Tuhan, membangun bait bagi Tuhan, membangun bait rumah bagi Tuhan. Dan dia berkata, sebelum aku melihat itu, sebelum aku melakukan itu, itulah dikatakan nasarnya di dalam ayat ketiga dan keempat, dia tidak akan tidur dengan tenang, tidak santai dengan tenang, tetapi dia akan serius dengan sungguh-sungguh mau mendirikan rumah bagi Tuhan. Ibu dan bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, khususnya Mazmur 132 ayat 1 dan ayat kelima ini, saya melihat hal yang sangat serius tentang nasar dari Daud dan alasannya. Dan itulah sebabnya saya akan mengajak Bapak Ibu memperhatikan ini, mempelajari ini, supaya kita juga bisa memahami tentang pentingnya nasar, janji kepada Tuhan. Maka saya mau katakan, ini adalah hal yang berkaitan dengan nasar kepada Tuhan.
Dia bernasar, Daud bernasar kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah pribadi yang sangat berharga bagi dirinya. Tuhan adalah pribadi yang sangat dihormati, makanya dia bernasar mau membuat tempat kediaman bagi Allah, rumah bagi Allah. Dan yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang sangat dicintainya. Jadi bukan hanya sangat sekedar berharga, tapi dia mencintai. Nasar kepada Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Dan Daud melakukan nasar itu. Dan hal itu dilakukannya merupakan suatu gambaran, cerminan hatinya yang sangat menghormati Tuhan, yang sangat mencintai Tuhan. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, saya juga mau membagikan kepada kita dan sekaligus bertanya kepada kita. Apakah kita sungguh mencintai Tuhan? Apakah kita sungguh menghormati Tuhan? Kalau kita sungguh mencintai Tuhan, sungguh menghormati Tuhan, apa yang mau kita lakukan bagi Tuhan? Apa yang mau kita nasarkan bagi Tuhan? Atau kita hanya sekedar aku mencintai Tuhan, aku menghormati Tuhan, tapi aku mau meminta banyak dari Tuhan tanpa mau memberi sesuatu bagi Tuhan? Daud tidak punya prinsip seperti itu. Dia punya prinsip, dia mau memberi sesuatu bagi Tuhan, dia mau berkorban bagi Tuhan. Dia mengambil komitmen tidak akan tidur di rumah kediamannya, di kemah kediamannya, tidak berbaring dengan ranjang petidurannya, tidak akan menutup matanya dengan terlelap sampai dia bisa melihat ada rumah bagi Tuhan, kediaman bagi Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika hari ini, pada saat ini Bapak Ibu mengatakan, saya juga mau berkomitmen, saya juga mau mengambil keputusan mencintai Tuhan, menghormati Tuhan dengan cara mau membangun rumah bagi Tuhan, itu adalah komitmen dan juga nasar yang baik yang perlu kita lakukan. Dan saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu, lakukan semua itu karena kita memang cinta dan hormat kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud di dalam nasarnya di dalam ayat ini. Dan sebagai poin penting melalui apa yang dilakukan oleh Daud, yang pertama adalah demi untuk kepentingan Tuhan, Daud rela untuk berkorban bahkan menderita. Karena dikatakan dalam ayat pertama, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Artinya dia menanggung beban, menanggung derita secara fisik, secara lahiriah, demi membangun rumah bagi Tuhan. Artinya demi kepentingan Tuhan. Karena rumah Tuhan itu ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka saya katakan demi kepentingan Tuhan dalam segala apapun. Kepentingan untuk rencananya, kepentingan untuk kehendaknya, kepentingan untuk kemuliaannya, kita harus siap berkorban dan menderita. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang manja, mencari kesenangan diri sendiri. Siap berkorban, siap mengorbankan apa yang bisa kita korbankan demi Tuhan, demi kepentingan Allah. Kita siap untuk berkorban. Jangan hanya Kristus yang berkorban bagi Anda, tapi Anda tidak siap berkorban. Apa yang bisa kita korbankan, mari kita berkorban kalau itu dikehendaki oleh Tuhan. Bukan berarti berkorban, ya kita sebutkan berkorban, foya dan habis-habiskan semua apa yang kita miliki, bukan. Tapi apa yang Tuhan kehendaki. Salah satu yang dikatakan oleh Daud adalah dia berkorban demi bisa melihat, sampai dia bisa melihat rumah bagi Tuhan dibangun dan kediaman bagi Tuhan ada dinyatakan. Yang kedua, kerinduan untuk membangun rumah bagi Tuhan dibutuhkan keseriusan dalam mewujudkannya. Bukan sekedar berkata, bukan sekedar berencana, tapi ada keseriusan. Keseriusan apa? Keseriusan untuk mewujudkannya. Dengan cara apa? Siap berkorban. Daud siap berkorban, mengurangi waktu tidurnya. Bahkan dikatakan tempat yang nyaman harusnya di kemahnya, tempat yang nyaman harusnya di ranjang petidurannya. Dia rela tidak melakukan itu. Artinya siap berkorban karena dia serius. Baca kembali Bapak Ibu nanti saat di rumah ayat 3 dan ayat keempat. Dan ini merupakan hal yang sangat penting. Tentu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan menjadi nasar Daud adalah membangun rumah bagi Tuhan secara bangunan, yaitu fisik. Dan itulah yang direncanakan membangun rumah Tuhan pada masa itu, yaitu membangun rumah bagi Tuhan di Yerusalem yang menjadi bait Allah. Tetapi di dalam pasal ini tentunya juga tidak dilepaskan dari membangun rumah bagi Tuhan seperti yang dituliskan dalam perjanjian baru, yaitu rumah bagi Tuhan, yaitu tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi saya mau katakan
2 poin ini, membangun rumah bagi Tuhan. 1, yaitu membangun rumah secara bangunan fisik, itu juga dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan membangun tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kedua-duanya harus serius. Kedua-duanya siap berkorban. Kalau kita membangun rumah bagi Tuhan secara bangunan fisik dan membangun rumah bagi Tuhan secara rohani, yaitu tubuh kita, mari kita lakukan secara serius. Harus diwujudkan. Bahkan kita siap berkorban untuk itu supaya melakukannya dengan baik. Dan jika Bapak Ibu diberikan kesempatan, kita semua diberikan kesempatan terlibat di dalam membangun rumah Tuhan secara bangunan gedung, saya beritahu itu adalah anugerah. Ada loh orang yang ingin membangun rumah Tuhan tapi nggak ada peluang bagi dia, atau nggak ada kesempatan bagi dia. Dan hari ini jika Bapak Ibu masih diberikan Tuhan kesempatan untuk terlibat di dalam membangun rumah bagi Tuhan secara bangunan, secara gedung, bersyukurlah, siapkan dirimu, berkorbanlah. Daud sampai bernasar demikian rupa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan jika Bapak Ibu juga diberikan kesempatan, kita semua diberikan kesempatan di dunia ini menempati, kita ini kan manusia roh yang ditempatkan dalam manusia daging, ya kan? Manusia roh, kita ini manusia roh, tempatkan manusia daging. Tapi daging ini, tubuh ini harus dibangun, harus dipelihara dengan baik, dipelihara dengan sehat, sehingga tubuh kita ini menjadi tubuh kediaman bagi Roh Kudus yang memuliakan Roh Kudus. Dua-duanya kita harus seriusin, membangunnya secara baik dan benar. Dan Daud, karena dia serius sampai dia bernasar, artinya saya katakan berkomitmen melakukan seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu menerima renungan firman Tuhan ini dalam hati kita. Dan kita juga mengambil komitmen mau membangun rumah bagi Tuhan, membangun rumah yang terbaik bagi Tuhan, baik secara bangunan gedung maupun secara rohaniah, yaitu tubuh kita yang kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, percayalah Tuhan akan terus menyatakan rahmat dan anugerahnya bagi kita. Tentunya kita melakukan semuanya itu, membangun rumah bagi Tuhan, bukan untuk mengejar pemberian Tuhan, tapi karena kita mencintai Dia, kita menghormati Dia, kita mengagumi Dia, dan kita mau memberikan yang terbaik bagi Dia. Tuhan kita yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Tentunya kita tidak perlu lagi bertanya dan meminta mana yang terbaik dari Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagiku. Dia sudah berikan yang terbaik, mati di atas kayu salib. Menjadi bagian kita hari ini adalah mari kita melakukan yang terbaik pada Tuhan, bernasar kepada Tuhan, dan berikan yang terbaik. Dengan nasar yang kita janjikan, kita lakukan dengan segenap hati kita. Sekali lagi, karena cinta kita, karena hormat kita kepada Tuhan. Dan saya percaya, apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan dan rahmat bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Hari ini tanggal 11 Mei tahun 2022 ini, saya mengajak kita berdoa bersama-sama, mempersembahkan hidup kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami melihat tentang nasar Daud yang begitu serius untuk membangun rumah bagi Tuhan. Dia berkata tidak akan tidur dengan tenang dan nyenyak sampai dia melihat tempat bagi Tuhan sebelum dia membangun rumah bagi Tuhan. Bapa, artinya kami bisa melihat dia begitu serius di dalam membangun rumah bagi Tuhan. Bapa, berikan kami juga hati yang serius membangun rumah bagi Tuhan, baik itu secara bangunan gedung maupun di dalam tubuh kami sebagai tempat kediaman bagi Roh Kudus. Kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan lewat podcast ini, berikan kami semuanya hati yang mencintai Tuhan, menghormati Tuhan lebih dalam, lebih sungguh lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga, jika dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, supaya tubuh yang dimiliki menjadi tubuh yang sungguh-sungguh mulia untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jika dalam pergumulan pekerjaan, dalam pergumulan masalah ekonomi, Tuhan juga tolong dan buka pintu berkat bagi kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu silakan tuliskan di kolom komentar jika Bapak Ibu mendapatkan berkat, dan juga kirimkanlah podcast ini kepada saudara-saudara kita supaya mereka juga bisa mengalami berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Dan jika Bapak Ibu mengalami atau memiliki doa dan pergumulan yang perlu didukung dalam doa, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Percayalah
doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia, karena Dia adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa yang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya, dan selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Salam sehat selalu. Shalom. Tuhan memberkati.